Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Balkis. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari bank dan lembaga keuangan. Yang pertama ada konsep bank dan lembaga perbankan. Yang kedua bank komersial. Yang ketiga bank syariah. Yang keempat perusahaan asuransi dan dana pensiun. Yang kelima perusahaan pembiayaan dan pegadaian. Yang keenam suku bunga dan risikonya. Yang ketujuh koperasi. Lalu di slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang konsep bank dan lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya. Dalam praktiknya, lembaga keuangan digolongkan ke dalam dua golongan besar, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya. Lalu di slide selanjutnya ada fungsi dan peranan lembaga keuangan, terutama bank, yaitu adalah sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat yang kelebihan dana dapat menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan giro, tabungan, atau bentuk simpanan lainnya. Sementara masyarakat yang memerlukan dana dapat meminjam uang di lembaga keuangan dalam bentuk kredit. Lembaga keuangan bank juga merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan, di samping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman atau kredit, juga melakukan usaha penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Selain secara langsung menghimpun dana dari masyarakat, bank juga dapat menghimpun dana secara tidak langsung, misalnya melalui penerbitan surat berharga, penyertaan atau pinjaman kredit dari lembaga lain. Lalu di slide selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang bank komersial. Jadi bank komersial ini merupakan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan perbankan. Layanan ini mencakup pinjaman dan beragam produk keuangan lainnya. Bank komersial dibedah menjadi dua macam atas dasar pengelompokan sesuai layanan mereka kepada masyarakat. Pembagian ini juga disebut dengan pembagian berdasarkan status. Lalu bank devisa adalah bank yang telah memperoleh persetujuan dari bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, guna melaksanakan kegiatan usaha perbankan di bidang valuta asing. Contohnya devisa seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Nasional, dan Bank Mandiri. Lalu yang kedua bank non-devisa. Di sisi lain, bank komersial juga dapat berupa bank non-devisa di mana bank ini belum memiliki izin untuk melayani transaksi ke luar negeri, baik itu transfer uang, ekspor impor, dan jasa falas lainnya. Beberapa contoh bank yang dimaksud seperti Bank BCA Syariah, Bank Jasa Jakarta, Bank Sahabat Sampurna, Bank Fama Internasional, Bank Mayora, dan lain-lain. Lalu ada fungsi bank komersial. Yang pertama, agent of trust atau agen kepercayaan. Yang kedua, agent of equity atau agen ekualitas atau permodalan. Yang ketiga, agent of development atau agen pembangunan. Lalu masuk ke materi selanjutnya, yaitu bank syariah. Bank syariah adalah layanan perbankan yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah Islam dengan berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Bank syariah juga tidak boleh mengandung segala sesuatu yang diharamkan seperti riba, penipuan, perjudian, dan objek lain, sebagaimana diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Lalu di sini juga ada ciri bank syariah. Yang pertama, pengelolaan dana sesuai prinsip syariah. Karakteristik pertama dari bank syariah adalah pengelolaannya. Pengelolaan dana bank syariah harus terhindar dari praktik judi atau masyir, ketidakpastian dalam transaksi atau gihron, dan riba. Oleh karena itulah, pengelolaan bank syariah harus didahului akad. Yang kedua, nisbah sebagai pengganti bunga. Sebagai bentuk pemberian keuntungan untuk nasabahnya, bank syariah memakai sistem nisbah atau bagi hasil. Hal ini karena bunga yang diberikan pada bank konvensional menimbulkan riba. Pada bank syariah, sistem bagi hasil tergantung kesepakatan akad yang digunakan. Nah, lalu di sini juga ada fungsi bank syariah. Yang pertama,
fungsi penghimpunan data atau manajer investasi. Dalam hal penghimpun dana, terutama dana mudharabah, Bank Syariah bertindak sebagai sahibul mal atau manajer investasi dari kumpulan dana nasabah. Yang kedua, nisbah sebagai pengganti bunga. Sebagai bentuk pemberian keuntungan untuk nasabahnya, Bank Syariah memakai sistem nisbah atau bagi hasil. Hal ini karena bunga yang diberikan pada bank konvensional menimbulkan riba. Pada bank syariah, sistem bagi hasil tergantung sepakatan akad yang digunakan. Lalu masuk ke materi selanjutnya, ada perusahaan asuransi dan dana pensiun. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung melibatkan diri kepada tertanggung dengan menerima asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Lalu di sini ada pengertian dana pensiun. Menurut UU nomor 11 tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian jelas bahwa seperti bank umum atau asuransi jiwa. Yang kedua, pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Lalu di sini juga ada tujuan dana pensiun. Bagi karyawan, kepastian memperoleh penghasilan di masa akan datang sesudah masa pensiun. Yang kedua, memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Nah, bagi pemberi kerjanya, yang pertama memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan. Yang kedua, karyawan pensiun tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja. Yang ketiga, memberikan rasa aman dari segi batiniah. Lalu masuk ke materi selanjutnya yaitu perusahaan pembiayaan dan perum pegadaian. Pegadaian adalah lembaga yang melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum kredit. Lalu di sini juga ada tujuan dan manfaat pegadaian. Yang pertama, tujuannya adalah memberikan jasa taksiran barang. Yang kedua, membantu orang yang membutuhkan dengan syarat mudah. Yang ketiga, menyediakan jasa penitipan. Yang keempat, memberikan kredit kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap. Lalu manfaatnya yang pertama, ketersediaan dana dalam waktu yang cepat dan prosedur yang lebih sederhana. Yang kedua, memperoleh manfaat lain selain jasa pegadaian. Lalu suku bunga dan risikonya. Risiko suku bunga merupakan potensi kerugian moneter yang ditimbulkan oleh pemberi pinjaman akibat fluktuasi suku bunga pasar. Nah, di sini bagaimana cara kerja risiko suku bunga? Jadi, risiko tingkat suku bunga merupakan bagian yang tidak bisa dihindari dalam model bisnis pemberian pinjaman bagi semua perantara keuangan yang menawarkan pembiayaan utang dan produk berbunga, khususnya untuk sekuritas pendapatan tetap. Harga obligasi dengan suku bunga tetap selain kualitas kredit, penerbitnya ditentukan oleh jatuh tempo dan tiket kupon per persennya. Nah, bagaimana memitigasi risiko suku bunga? Pengaruh suku bunga pasar terhadap lingkungan penetapan harga obligasi mencerminkan konsep risiko suku bunga, di mana imbal hasil yang diperoleh pemberi pinjaman bergantung pada kondisi pasar yang berlaku saat ini. Nah, oleh karena itu, pemberi pinjaman harus memastikan langkah-langkah yang tepat telah diambil untuk memitigasi potensi kerugian dan mengurangi risiko portofolio mereka melalui strategi lindungi nilai. Lalu lanjut ke materi selanjutnya yaitu koperasi. Nah, jadi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Koperasi juga sekaligus disebut sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, di sini ada jenis dan contoh koperasi. Ada dua bentuk atau jenis koperasi keanggotaannya dalam UU Perkoperasian pasal 15, yakni yang pertama koperasi primer. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Koperasi sekunder yaitu dibentuk oleh sekurang-kurangnya 30 orang. Nah, di sini juga ada fungsi dari koperasi. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada
Kekurangan ataupun kesalahan dalam menjelaskan tentang materi bank dan lembaga keuangan mohon dimaafkan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.